Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rahman, NIM 1951036. Kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya, manajemen pemasaran, Ibu Amelinda Fania, untuk UAS manajemen pemasaran. Di sini Ibu Amelinda memberikan 4 soal yang akan saya coba jawab menurut opini dan ada ada dari teorinya, ada teorinya juga. Kita masuk soal yang pertama. Saya akan bacakan dulu. Menurut Al-Bahra bin Ajamuddin 2012, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Hanif Al-Fattah tahun 2010, sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, dari pernyataan ini muncul soal begini. Menurut Anda, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional, dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM? Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa pengertian dari sistem informasi tadi menurut Al-Bahra bin Najah itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari sistem informasi. Nah, manfaatnya itu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi memproses data, memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Banyak kegiatan usaha yang sudah menggunakan informasi berbasis komputer terhadap para konsumennya. Seperti kayak ada lewat Google itu www dan lain-lain. Jadi kita ya kayak COVID gini kan diusahakan untuk tidak bertatap muka ya. Jadi sangat manfaat sekali, apalagi kala pandemi seperti ini. Yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi ini itu mempermudah manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan. Karena sistem informasi menyediakan berbagai macam informasi untuk manajemen perusahaan di mana sistem informasi tersebut dilakukan. Nah, ini soal pertama ini jawaban menurut saya ya. Menurut saya perbedaan yang sangat kelihatan dalam penggunaan sistem informasi antara perusahaan besar dan perusahaan kecil yaitu pada bagaimana penggunaan sistem informasi tersebut. Nah, kebanyakan perusahaan besar itu sudah menggunakan sistem informasi yang bagus. Nah, yang bagus itu dalam artiannya itu terintegrasi dan modern. Terintegrasi itu dalam artian dia itu sudah terhubung dari unit ke unit, dari soket ke soket. Nah, dan modern. Nah, jadi kayak contohnya itu kalau di kantor itu kayak ada absen sekarang itu kan sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kan pakai fingerprint, pakai jari seperti itu ya, pegawai kantor seperti bapak saya. Lalu karena ada pandemi COVID-19 ini, akhirnya setiap hari absen itu diganti dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh instansi tersebut.
jadi minim pertemuan. Nah, itu berbeda dengan perusahaan kecil yang lebih sederhana dalam sistem informasinya. Karena perusahaan kecil itu kan ya kalau saya lihat mungkin kayak UMKM gitu ya. Kalau masuk mungkin cuma dicatat dalam kertas, kalau tidak masuk mungkin sakit. Maksudnya dicatat dalam kertas itu kehadirannya siapa aja, lebih sederhana dia. Tapi banyak kok sudah mulai usaha-usaha kecil itu dia mulai menggunakan sistem informasi, apalagi perusahaan yang sudah mulai berkembang besar. Oke, selanjutnya soal kedua. Ya, soal kedua ini ada soal begini. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online, marketplace, dan pasar offline, pasar konvensional, ruko, toko retail, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya sudah ada 4 poin. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kenali dulu siapa pesaing kita. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali dulu tipe pesaing kita. Nah, pesaing itu tuh dibagi menjadi dua. Itu ada pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing tidak langsung. Pesaing langsung yang pertama adalah pesaing langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang sama. Nah, sebagai contohnya, jika misalkan saya punya saya mau masuk ekspansi, misalkan saya itu orang Cina mau ekspansi produk Indonesia. Kita ambil contoh saja produsen mobil seperti Wuling. Kita tahu Wuling itu kan merek baru ya di Indonesia ya. Saya sebagai manajemen pemasaran, saya harus mengenali dulu siapa pesaing dari mobil-mobil yang sudah ada di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu adalah sebagai pesaing langsung kita. Nah, yang kedua adalah pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung adalah mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Nah, seperti contoh gini, tadi ya saya dengan membawa merek Wuling. Ya, kita tahu Wuling Cortez, Wuling Almas itu. Jadi gini, biasanya kan kalau merek-merek yang sudah ada di Indonesia itu dia berjualan biasanya melalui showroom mobil, itu dealer. Nah, saya sedangkan pesaing saya itu berdagangnya itu sudah menambah caranya. Dia tidak hanya melalui showroom saja, tetapi dia juga sudah melalui online atau melewati marketplace. Karena seperti kita tahu ya, karena pandemi COVID-19, industri otomotif sangat terpukul akan penjualannya yang sangat merosot karena COVID-19. Namun sekarang sudah mulai bangkit lagi karena banyak pabrikan sekarang itu dia melakukan penjualannya melalui online. Sehingga kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli mobil baru. Nah, setelah kita mengetahui dulu siapa pesaing kita, yang kedua itu kita memonitor strategi media sosial pesaing kita. Nah, itu adalah memperhatikan bagaimana cara pesaing menggunakan media sosial mereka. Nah, media sosial itu adalah menjadi salah satu alat marketing terpenting saat ini. Itu bergunanya itu untuk membantu dan meningkatkan kesadaran akan merek dagang, keterlibatan pelanggan, traffic website, dan bahkan konversi dan penjualan. Nah,
Nah, jadi kita kalau memonitor media sosial bersaing itu akan sangat membantu saat menyusun strategi bersaing. Kita dapat informasi sedetail mungkin seperti jenis media sosial apa yang sedang pesaing saya gunakan, eh, dan konten apa yang diberikan, dan keterlibatan pelanggan dalam media sosial mereka. Jadi kayak eh, apa ya, kalau kita tahu bagaimana mereka memasarkan itu. Nah, yang ketiga, analisa bagaimana pesaing memasarkan produknya. Nah, selanjutnya itu adalah menganalisa bagaimana pesaing memasarkan produknya. Salah satu contoh analisa pesaing terhadap cara kompetitor memasarkan produk adalah dengan melihat konten seperti apa yang mereka gunakan. Apakah mereka hanya fokus melalui website atau ada seperti membuat video tentang produk mereka, podcast, press release, dan lain-lainnya. Seperti kita tahu, karena pandemi COVID-19 juga, akhirnya banyak industri otomotif seperti misalkan launching mobil-mobil baru mereka akhirnya melalui virtual launching, sehingga tidak menjadikan kerumunan orang banyak. Tapi biasanya sebelum pandemi ini ada media otomotif yang diundang untuk launching mobil baru mereka. Jadi sekarang itu karena pandemi COVID-19 akhirnya banyak industri otomotif yang berdagangnya itu rata-rata melalui online seperti virtual launching produk baru mereka, penjualan, seperti itu. Yang terakhir, yang keempat adalah mengetahui harga produk pesaing. Seperti kita tahu, orang Indonesia itu sangat peka terhadap harga. Jadi sangat membanding-bandingkan. Seperti kita tahu, harga mobil di Indonesia itu semakin lama semakin tinggi. Contoh saja, misalkan saya dari Cina. Kita tahu ya, Cina itu harganya miring-miring. Akhirnya saya memasukkan mobil Cina itu ke Indonesia seperti Wuling Cortez. Kita tahu Wuling Cortez itu adalah LMPV keluarga 7-seater. Kita tahu LMPV di Indonesia itu yang paling merajai itu adalah Avanza, Xenia, atau mungkin Innova gitu. Nah, si Wuling ini menghadirkan produknya itu dengan harga yang lebih miring dari pasar-pasar mobil Jepang seperti Toyota Innova, Avanza, Xenia. Nah, jadi penting sekali kita itu untuk mengetahui harga produknya itu agar kita bisa menang dalam bersaing. Jadi gampangannya merebut hati pelanggan karena harganya lebih murah dengan fitur yang lebih bagus atau fitur yang sama. Nah, jadi kita itu dalam mengidentifikasi pesaing itu harus menentukan harga. Mau harganya gimana, mau harganya lebih murahkah agar menarik lebih banyak pelanggan. Oke, itu untuk nomor 2. Saya akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ada soal seperti ini. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Farrell dan Hartline 2011, segmentasi pasar adalah proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen yang relatif homogen atau ke dalam kelompok. Nah, di sini muncul soal begini. Apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting?
Dan sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar tersebut? Oke. Gini, menurut saya membuat segmentasi pasar itu sangat penting. Segmentasi akan lebih memungkinkan bagi perusahaan agar menjadi lebih fokus dalam mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian segmentasi juga termasuk sebagai dasar dalam menentukan komponen dari strategi atau taktik marketing secara keseluruhan. Selanjutnya, segmentasi juga sebagai kunci sukses agar dapat mengalahkan para pesaing. Nah, ketika kita bisa melakukan segmentasi pasar itu dengan baik, maka pendapatan perusahaan itu akan naik juga. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang segmentasi pasar ya. Apa sih manfaat dari segmentasi pasar itu? Nah, manfaat yang pertama adalah ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Dengan adanya segmentasi pasar, maka sebuah perusahaan dapat mempunyai ide serta bisa menerapkan ide pemasaran tersebut agar lebih terarah. Jadi mau jualan apa, dia itu bisa fokus itu ya kembangannya. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Nah, itu tujuannya itu agar produknya itu menjadi lebih berkualitas. Nah, yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Pasar bisa bermanfaat bagi perusahaan agar mendapatkan peluang pasar yang baru dengan cara mengetahui serta membandingkan peluang tersebut. Nah, yang keempat, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. Manfaat segmentasi pasar selanjutnya ini itu memudahkan perusahaan untuk mengatur budget perusahaan secara efektif dan efisien. Sebuah perusahaan bisa dengan mudah menyusun serta menggunakan budget perusahaan agar lebih teratur, jadi lebih ngirit gitu ya, lebih 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 irit lebih efisien dan efektif juga. Nah, yaitu selanjutnya meningkatkan daya tarik konsumen. Dengan adanya segmentasi pasar ini, sebuah perusahaan tentu dapat meningkatkan daya tarik konsumen atau pembeli ketika memasarkan produknya. Jadi lebih menarik konsumen untuk membeli barang yang kita jajakan. Yang keenam, memperoleh posisi yang menguntungkan. Manfaat jadi kita posisi kita bisa lebih menguntungkan sehingga kita bisa menjadi up leader dalam sebuah penjualan. Ya. Selanjutnya ada tujuan dari segmentasi pasar. Beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen agar lebih baik. Setiap pembeli atau konsumen pasti akan memperhatikan 4 hal yang penting ketika memenuhi kebutuhan, yaitu harga, kualitas, pelayanan, serta ketepatan waktu. Nah, pelayanan ini dianggap baik menjadi salah satu hal yang paling krusial di antara 4 yang sudah disebutkan itu. Nah, dengan adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan bisa lebih mudah dalam memberikan suatu pelayanan yang sesuai dengan segmentasinya. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Dengan adanya segmentasi pasar, strategi pemasaran homogen bisa lebih terarah, termasuk ketika menyusun harga, produknya apa, distribusinya gimana, serta promosinya bagaimana. Selain itu, dengan adanya segmentasi pasar, pengelompokan pasar sebuah perusahaan bisa lebih terarah termasuk dalam mengarahkan dana serta usahanya pasar yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dengan adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan bisa melakukan evaluasi terhadap sebuah kegiatan pemasaran sebelumnya. Hal ini tentunya dapat membantu perusahaan agar bisa mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar, agar bisa menjadi acuan ketika akan membuat perencanaan bisnis ke depannya.
Dan yang terakhir, tujuan dari segmentasi pasar dapat mengenali kompetitor. Nah, sesudah kita mengetahui pembeli yang ada dalam segmen pasar itu, perusahaan bisa juga mengenali siapa juga masuk dalam kompetitor di sebuah segmen yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga bisa diketahui oleh perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan bisa mencontoh dan mempelajari strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor tersebut agar bisa mengambil perhatian konsumen. Ya, selanjutnya adalah syarat-syarat dari segmentasi pasar. Jadi, dalam melakukan segmentasi pasar itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Nah, ini ada syarat, ada 1, 2, 3. Ada 5 syarat segmentasi pasar. Yang pertama adalah bisa diukur atau measurable. Artinya, pengelompokan pasar harus bisa diukur baik luasnya, besarnya, dan juga daya belinya daya pembeli atau konsumen di dalam segmen tersebut. Yang kedua, bisa dijangkau. Artinya, segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang telah dibuat bisa dijalankan serta bisa memberikan pelayanan kepada segmen pasar sebaik mungkin. Yang ketiga, cukup besar atau substansial. Syarat selanjutnya yaitu cukup besar atau substansial sehingga bisa memberikan keuntungan ketika perusahaan memberikan pelayanan. Yang keempat, bisa dibedakan atau differentiable. Segmentasi pasar harus bisa membedakan atau differentiable. Maksudnya, segmen yang telah dikelompokkan tersebut harus bisa dibedakan secara jelas. Jadi kita kalau jualan itu segmennya harus jelas. Mau ngambil segmennya siapa nih? Orang muda, orang tua, ataukah semua kalangan umur. Yang terakhir ya segmentasi pasar itu harus bisa dilaksanakan atau actionable. Artinya itu harus bisa dilayani secara dijangkau sumber daya perusahaan. Ketika melakukan sebuah segmentasi pasar, ada beberapa dasar dalam pelaksanaannya antara lain demografis, di mana dalam pengelompokan pasar meliputi usia, ya, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, agama, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini soal yang keempat, ada sebuah studi kasus yang menarik. Saya bacakan dulu. Budi Prakoso adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir yang kesibukannya selain mengerjakan skripsi serta revisi, dia juga memiliki kedai makanan di rumahnya. Kedai didirikan oleh ayahnya yang dibangun sekitar 1 bulan yang lalu. Bayu merasa dia mampu untuk memasarkan dan membuat penjualan di kedai makanan ini meningkat. Namun, Bayu Prakoso masih bingung langkah awal apa yang harus dilakukan dalam memasarkan produknya. Menu yang ditawarkan juga masih terbilang sederhana. Ya, jualannya hanya berbasis ayam. Namun Bayu yakin ini akan laris manis karena menu ini dibuat langsung oleh ibunya dengan terus sambil turun-menurun. Wah, hanya sedap ini. Makanan ini sering dihidangkan pada saat hari raya Lebaran dan Tahun Baru. Karena pada hari itu semua keluarga Bayu berkumpul dan menunggu masakan ibunya ini. Keinginan Bayu ini semakin diperkuat karena keluarga Bayu memiliki kandang ayam sendiri yang jumlah ayamnya ada puluhan. Oleh karena itu, terkadang Ibu Bayu menjual ayam-ayam tersebut pada tetangga. Ayam yang diternak oleh Bayu terjamin kualitas dagingnya karena ayah dan Ibu Bayu selalu rutin memberi makan, minum, dan vitamin pada ayam-ayam tersebut. Nah, latar belakang itulah yang membuat Bayu untuk menjual masakan ibunya berbasis ayam yang dijamin kelezatannya. Menu yang ada di kedai Bayu ini ya yang pertama ayam panggang, terus ayam bakar taliwang, ayam bakar madu, dan itu ada ayam bakar kecap. Nah, ini sudah ditulis harga-harganya per ekor dan per porsi dan nasinya juga. Oke. Nah, soalan yang pertama.
langkah pertama apa yang harus yang Anda lakukan untuk memasarkan produk Tertarik Bayu? Nah, ini kan pertama, usaha ini kan baru berjalan 1 bulan ya. Menurut saya, langkah pertama itu adalah memasarkan produk ayam tersebut pada orang-orang terdekat dahulu, seperti saudara dan tetangga. Nah, kita pasarkan dulu produk ayam olahan kita ini kepada tetangga kita di sekitar rumahan lah gampangannya, atau kepada saudara kita, saudara dekat. Nah, yang mereka mencoba dahulu bagaimana rasa masakan yang dibuat oleh Mas Bayu ini. Ketika orang sudah senang dengan tetangga sudah senang, saudara pun juga senang dengan masakan kita, maka itu akan dari mulut ke mulut, tetangga itu akan memberitahukan kepada orang-orang tetangga lainnya atau bisa saja kepada saudaranya yang belum tentu Mas Bayu kenal. Loh, ini ternyata ayamnya enak loh, beliau ke sana gitu. Nah, jadi langkah pertama itu dari langkah kecil-kecilan ya kita memasarkan produk ayamnya itu kepada orang terdekat dulu, biarkan mereka merasakan bagaimana. Nah, setelah itu, langkah keduanya adalah memasarkan produk ayam tersebut melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Sekarang kita tahu ya, kalau online itu sudah merajai dari bisnis. Kan bisnis kalau tidak ada online-nya, dia tidak akan naik. Nah, langkah kedua ini memasarkan produk ayam melalui media sosial. Ketika kita tahu, kita bisa ya upload, ini ada ayam harganya segini yang dijual oleh Mas Bayu. Nah, lalu kita juga bisa mengendorse influencer untuk mencoba masakan kita dan menyampaikannya kepada kepada pengikut dari si artis tersebut ya, kemudian kita endorse ke artis. Nah, itu tentang agar orang-orang itu tahu tentang produk yang kita jual itu. Atau ya kita bisa endorse, nanti bisa diuploadnya lewat Instagram dari si content creator atau dari si artis itu, atau ke YouTube-nya. Karena sekarang orang ya kalau pemasaran minimal ya harus ada Instagram dan ada YouTube. Nah, itu sudah seperti kakak beradik sama-sama menayangkan video. Nah, yang ketiga, setelah itu membuat selembar brosur yang dibagikan pada orang agar tahu tentang produk ayam tersebut. Nah, jadi bisa kita membuat selembar brosur nih tentang harga ayam kita berapa, bla bla bla. Nah, di situ kita bagikan brosur itu, kita bisa bagikannya ke tempat umum seperti di pinggir jalan, terus ya pokok di fasilitas umum lah, agar orang-orang tahu. Dan dalam brosur itu jangan lupa dikasih nomor teleponnya juga atau Instagram yang bisa dihubungi agar orang itu bisa menghubungi kita atau apabila orang itu ingin mencoba produk buatan kita. Nah, ketika orang misalkan sudah mau mencoba dan cocok, biasanya orang itu akan kembali kepada kita. Nah, itu adalah langkah yang bagus. Yang terakhir, memberikan promo yang menarik agar orang mau datang mencoba produk ayam yang dijual oleh Mas Bayu. Nah, ya biasanya kalau ada suatu bisnis yang baru saja membuka, pasti akan memberikan promo yang menarik agar orang-orang itu mau datang mencoba. Nah, Mas Bayu ini bisa memberikan promo berapa gitu ya, tapi istilahnya kita bakar uang dulu, tapi jangan banyak-banyak juga memberikan promonya agar tidak rugi. Jadi pertama membuka suatu kedai makanan itu ya memberikan promo berapa gitu ya, jangan banyak-banyak, tapi berikanlah promo agar orang itu mau mencoba untuk mencicipi masakan dari Mas Bayu ini. Nah, dan kalau cocok kan orang itu pasti kembali.
ya walaupun harganya sudah normal, orang itu akan rela untuk membeli lagi karena rasanya enak. Nah, soalan yang kedua, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar konsumen agar konsumen yang kedai Bayu sesuai sasaran? Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu menentukan target pasarnya dulu. Kalau kita lihat dari harga yang diberikan oleh Mas Bayu ini, tentu saja tidak cocok untuk kalangan mahasiswa. Karena mahasiswa itu kalau makan satu porsi sudah 15.000 saja atau 20.000 untuk hanya ayam seperti itu, wow, no. Atau saya juga yang ya masih kuliah seperti ini ya, tentu mungkin akan berpikir 2 kali. Nah, jadi target pasar yang cocok untuk Mas Bayu ini adalah segmen keluarga. Karena keluarga kan ya mungkin penghasilannya sudah lebih baik daripada mahasiswa yang masih minta uang sangunya kepada orang tua. Kalau mahasiswa itu yang penting makan 10.000 sudah cukup. Nah, yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu sesuaikan dengan produk yang Anda jual. Nah, untuk bisa mendapatkan informasinya ini, kita bisa bertanya langsung pada calon konsumen dengan cara melakukan tes produk gitu ya, cocok atau enggak. Gitu. Nah, masalah dan kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya adalah ketahui perilaku konsumen. Selanjutnya adalah Anda dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Anda dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk tersebut. Nah, kalau dalam ini kan olahan ayam kan ya misalkan orang itu membeli, lalu setelah membeli misalkan orang itu cocok, orang itu datang lagi, kita tanya, bagaimana Bu olahan ayam saya, gimana rasanya, apakah enak atau ada yang kurang? Kalau orang itu kembali lagi kan ya jelas mungkin dia cocok, dia akan berkata demikian. Nah, selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, kita dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah Anda amati. Pada tahap ini, Anda akan mengetahui peluang produk Anda akan dijual kepada tiap segmentasi yang telah Anda lakukan. Analisis data ini berfungsi acuan untuk menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Nah, ini juga untuk mengetahui apakah produk kita itu bisa diterima tidak oleh pasar. Nah, mungkin kalau harganya segini, mungkin yang tidak bisa diterima itu oleh kalangan mahasiswa bahkan siswa sekalipun karena harganya ya lumayan. Tapi mungkin untuk kalangan keluarga itu pas karena kalau kita lihat dari fotonya itu satu itu misalkan 4 orang ya, satu dibelah 4 ya, satu ekor ayam dibelah 4 mungkin worth it. Karena ya misalkan kalau saya dibelikan bapak saya ya, jadi saya ya gratis makanya ya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran produk. Setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda, apalagi jika target pasarnya berbeda. Jadi sesuaikan target pasar sesuai dengan strategi pemasarannya. Nah, strateginya seperti saya katakan tadi, dalam pemasaran itu ya bisa kita membuka gerai offline gitu ya. Dan jangan lupa juga kita membuka melalui medsos atau melalui media online juga agar orang-orang tahu tentang produk yang kita jajakan. Nah, yang selanjutnya setelah semua itu kita mengevaluasi respon pasar. Nah, jika itu tadi semua sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, Anda perlu tahu respon dari konsumen terutama yang mengenai kekurangan dari produk yang Anda miliki. Nah, jadi ketika semuanya sudah
jalan, misalkan. Nah, kita bisa melakukan evaluasi dengan bertanya secara langsung kepada konsumen kita tentang bagaimana rasanya, kekurangannya apa, mungkin kurang asin kah atau kurang manis gitu ya, atau sambalnya kurang gimana gitu ya. Nah, itu akan menjadi bahan catatan kita untuk mengimprove olahan ayam kita ini agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga usaha kita ini akan semakin berkembang dan maju terus. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai bisnis ini ke depannya? Oke, saran saya untuk Bayu. Menurut saya harga yang diberikan Bayu untuk produk olahan ayamnya ini lebih cocok untuk kalangan pasar orang yang sudah berkeluarga, sudah punya istri ya. Tidak cocok untuk kalangan pasar mahasiswa, bahkan siswa sekolah sekalipun. Karena mungkin mereka ya akan berpikir 2 kali untuk membeli produk olahan ayam dari Mas Bayu ini. Nah, jadi lebih baik sebaiknya Mas Bayu ini berjualan olahan ayam tersebut di pinggir jalan besar, jalan gede gitu ya, yang biasanya dilalui banyak mobil yang tentu orang yang punya mobil ini biasanya skala ekonominya itu lebih mampu dia membeli ayam dari olahan Mas Bayu ini. Nah, namun jika Mas Bayu ini ingin merambah ke ranah konsumen kalangan mahasiswa bahkan siswa sekolah, Bayu ini bisa membuat produk yang lebih efisien dan ramah di kantong. Entah dengan mengurangi kuantitas atau kualitas dari produk olahan ayam tersebut, tapi jangan dikurangi banyak-banyak ya. Nanti masa ayamnya nggak mateng gitu kan ya nggak enak juga ya. Ya mungkin bumbunya agak dikurangi sedikit gitu atau porsi dari ayamnya ini dipotong lagi. Nah, sehingga konsumen baru dari kalangan mahasiswa bisa tercapai dan menambah pemasukan. Seperti kita tahu di Kota Malang ini misalkan ya, banyak sekali kan dari UB, UM, UIN, MM itu kan ya mahasiswa ya. Nah, kalau misalkan Mas Bayu ini membuat olahan ayam, misalkan ayam panggang misalnya dijual 10.000 gitu ya. Nah, maka banyak akan pasti laris ini karena ya harganya 10.000. Toh rasanya pun tidak banyak yang berubah juga. Nah, sehingga itu akan menambah pemasukan selain olahan ayam yang kelas harga 25.000 tadi seporsi itu. Nah, saran saya yang kedua, kalau misalkan nih usaha Mas Bayu ini udah jaya gitu ya, udah mulai meningkat. Nah, Mas Bayu ini bisa membuat varian baru dari olahan ayam ini, seperti nugget ayam, sosis ayam, dan lainnya. Nah, karena kan seperti yang dijelaskan tadi itu kan keluarga Mas Bayu ini kan punya kandang ayam ya, daripada dijual-jual secara mentahan gitu ya, mungkin kita bisa membuat harganya lebih, maksudnya membuat olahan lagi sehingga bisa menambah varian-varian lagi. Nah, ini tujuannya itu agar tidak monoton, dijual itu aja ya, kui ya lah itu. Nah, sehingga bisa menambah konsumen baru. Mungkin konsumen baru ini misalkan tidak ingin makan ayam panggang, tidak ingin makan ayam bakar, tapi dia ingin beli nugget ayam atau sosis ayam untuk ngolah, untuk dimasak nasi goreng, capcay gitu ya. Nanti pakai sosis ayam itu enak. Nah ini Mas Bayu bisa menambah segmen baru dengan berjualan seperti nugget ayam dan sosis ayam. Nah, oke. Ya. Oke, ini saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.